Pemirsa, pasca demonstrasi yang menelan korban jiwa seorang pengemudi ojol di Jakarta, Majelis Ulama Indonesia menyoroti pentingnya menjaga ketertiban dalam aksi unjuk rasa. Sementara Presiden Prabowo Subianto juga mengajak seluruh ormas Islam untuk bersama-sama menjaga ketenangan masyarakat. Lalu pemirsa, bagaimana menjaga aksi unjuk rasa ini tetap berjalan damai? Kita akan mengetahui jawabannya, di mana kita sudah terhubung secara virtual bersama dengan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dan Ketua Umum Pengurus Harian Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bawetenaya. Assalamualaikum Pak Anwar, Om Swastiastu Pak Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung terkait dengan aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dan bagaimana kita menanggapi hal ini agar kita tetap damai ke depannya. Pertama saya ingin ke Pak Anwar terlebih dahulu sebagai perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana kemudian Anda melihat peran dari agama dalam mengedukasi masyarakat dan menjaga ketertiban dan kedamaian terutama dalam situasi ketegangan akibat dari aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh akhir-akhir ini? Ya, saya rasa demonstrasi itu tidak ujuk-ujuk ya. Ricuhnya. Jadi kalau kita lihat unjuk rasa ini dari perspektif teori aksi dan reaksi ya. Yang namanya unjuk rasa ini adalah reaksi terhadap aksi yang ada sebelumnya. Dan kita tahu bahwasanya banyak sekali masalah yang muncul di negara kita ya. Seperti masalah korupsi, kemudian masalah kemiskinan, masalah ucapan pejabat dan para pemimpin negeri kita yang di luar porsinya begitu kan ya. Dan joget-joget yang mereka tampilkan di tengah-tengah kemiskinan masih banyak meliputi kehidupan rakyat kita gitu kan. Sehingga akibatnya ya muncullah reaksi dan masyarakat berunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya ya. Saya rasa awal-awalnya ini bagus ya. Tetapi kemudian ada pihak tertentu yang merespon unjuk rasa ini secara berlebihan sehingga jatuhlah korban. Dan sejak jatuhnya korban jiwa maka eskalasi langsung meningkat begitu. Nah, oleh karena itu bagi saya ya, jika situasi dan suasana seperti ini terus berlangsung ya, maka yang rugi adalah kita semua ya. Karena jelas ya, kehidupan ekonomi di negeri ini akan terganggu dan para investor pun mungkin juga akan lari gitu, yang semula sudah mau berinvestasi tapi melihat situasi dalam negeri tidak kondusif, ya mereka menarik diri sehingga akibatnya ya akan timbul PHK, ya akan timbul pemecatan hubungan pemutusan hubungan kerja. Jadi oleh karena itu saya terus terang saja meminta kepada semua pihak untuk bisa mengendalikan diri ya. Tidak hanya para pengunjuk rasa yang saya minta untuk mengendalikan diri ya, tetapi polisi yang menjaga keamanan demonstrasi tersebut juga harus bisa mengendalikan diri gitu. Makanya saya melihat sebenarnya pakemnya polisi itu sudah ada. Di mana pihak kepolisian sebagai pihak yang menjaga keamanan harus bertindak secara terukur. Artinya mereka harus bertindak secara profesional, proporsional, kemudian memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada. Dan juga jangan lupa ya, polisi harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena kalau seandainya terjadi lagi praktek seperti yang kita saksikan, di mana pengemudi ojol itu sampai tewas dilidas dan digilas oleh mobil aparat, maka nama Indonesia di mata dunia menjadi cacat ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan negara dinilai oleh dunia telah melakukan kekerasan kepada rakyatnya. Dan kita tidak mau itu terjadi gitu. Oleh karena itu bagi saya ya, kami dari kelompok agama terus terang saja ingin menghimbau kita semua ya. Mari kita kedepankan persatuan dan kesatuan ya. Dan mari masing-masing kita saling menghormati. Baik. Masyarakat yang berdemonstrasi menghormati polisi, polisi juga harus menghormati masyarakat yang
melakukan unjuk rasa. Baik. Oleh karena itu kalau polisi akan bertindak ya, saya maaf ini ya, mohon betul saya, jangan polisi memukul kepala daripada mereka-mereka yang demonstrasi. Artinya kita mengharapkan seluruh pihak ini mampu menahan diri dan bertindak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, baik itu polisi ataupun masyarakat ya Pak. Baik. Yang harus dihimbau tidak hanya masyarakat yang berdemonstrasi, tapi juga aparat yang bertugas di lokasi ya Pak ya. Baik, kemudian saya menuju ke Pak Wisnu terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Anwar yang menyatakan bahwa seluruh pihak ini harus mampu menahan diri untuk mencegah dari eskalasi publik, eskalasi konflik yang terjadi akhir-akhir ini. Bagaimana kemudian Anda sebagai tokoh Hindu dan juga seorang mantan pejabat TNI melihat peran lintas agama dalam menjaga kedamaian dan juga mencegah eskalasi konflik di Indonesia, Pak? Baik, terima kasih banyak. Tadi Pak Anwar sudah sampaikan begitu banyak. Dari kami pertama ikut berbelasungkawa atas korban meninggal dunia ataupun yang luka-luka. Yang meninggal dunia semoga amore acinti ya, diterima sisi Tuhan. Yang kedua, ini tadi kan tidak tiba-tiba. Di dalam agama Hindu ada namanya panca satya, panca kebenaran. Satu, satya hridaya, dengarkan suara hati dan suara rakyat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, satya wacana. Ini yang sering katakan kalau bahasa tentaranya, jaga mulut kita, mulutmu harimaumu, lidahmu pedangmu. Jangan pernah kasar, jangan fitnah, ya. Kemudian jangan jahat, kemudian terakhir jangan bohong. Nah ini penting. Selaku seluruh para pemimpin sekarang, baik itu legislatif, di pemerintahan atau di yudikatif, ini betul-betul harus menjaga pikiran, ucapan, dan tindakannya. PR besar kita sekarang, gunakan pikiran dan rasa. Itu seperti dikatakan tadi, agar kita, terutama yang di lapangan, kita ingatkan kembali, kalau tentara namanya 8 wajib TNI. Antara lain, jangan menyakiti, jangan menakut-nakuti rakyat, gitu. Bahkan membantu kesudahan rakyat di sekitarnya, jaga etika moral. Sekarang terjadi etika ini degradasi etika moral karena pertama tidak saling menghormati, yang kedua kita kurang transparan kepada rakyat, yang ketiga tegakkan hukum. Kalau kita lihat lambang dulu saya tentara di Kopassus, pisaunya tajam ke atas bukan ke bawah, artinya para pemimpin agar refleksi diri, introspeksi diri, agar kita menjadi teladan dalam semua level tingkat kepemimpinan kita di lapangan. Kemudian ingat, Satya Smile, ingat janji kita, janji pagi jangan berubah sore hari. Kemudian ini penting, karena rakyat ingat janji pemimpin. Ketika kampanye seperti apa, hari ini seperti apa. Kemudian Satya Mitra, rakyat dan pemerintah dan kita semua, tokoh agama lintas iman, kita berkolaborasi. Kolaborasi pentahelik. Baik itu yang intelektual cendekiawan, media cetak, yang pengusaha dan semuanya lah. Kita bergotong royong untuk menjaga kesatuan persatuan kita. Itu bermitranya di situ. Kemudian satu laksana, do the best, lakukan terbaik kapanpun dan dimanapun. Ingat, agar kita sadar, kita tinggal di RW 1, RT 1. Pak Abbas, RW ini ruang waktu punya Tuhan. RT-nya ruang tunggu. Waktu kita sempit ini, waktu tidak sampai 100 tahun hidup kita ini, maka lakukan do the best. Maka mari para tokoh agama, para pandita-pendita dari umat Hindu, di pura-pura, di semua kegiatan keagamaan, isi dan beri pemahaman agar kita sebagai warga negara, ingat dasar negara kita Pancasila, ketuhanan, bukan kesetanan, kemudian kemanusiaan yang beradab, bukan biadab. Baik, pendekatan lintas agama tentunya perlu dikedepankan oleh para tokoh agama dan juga tokoh masyarakat di sekitar lokasi khususnya di Indonesia. Baik Pak Anwar dan Pak Wisnu, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Laporan 8 Siang. Pemirsa yang kembali menyaksikan Laporan 8 Siang, kita akan melanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Anwar dan Pak Wisnu yang kita lakukan sebelum jeda tadi. Pak Wisnu, tadi Anda menjelaskan terkait dengan Pancasatya. Kemudian saya ingin menanyakan kepada Pak Anwar, kemudian bagaimana langkah konkret bagi masyarakat khususnya Pak Anwar untuk menjaga persatuan dan kedamaian di tengah kondisi saat ini? Ada kata-kata Pak Wisnu tadi yang sangat menarik, do the best. Ya kerjakan yang terbaik. DPR, kerjakan yang terbaik. Dan jauhi dan tinggalkan yang terburuk. Polisi juga kerjakan yang terbaik dan tinggalkan segala pekerjaan dan tindakan yang tidak disukai oleh rakyat.
Pemerintah juga seperti itu, do the best. Dan masyarakat juga begitu, do the best. Oleh karena itu kita sebenarnya dipersatukan oleh kata-kata do the best itu. Oleh karena itu mari kita hadapi masa depan ya dengan meninggalkan segala yang buruk. Oleh karena itu DPR harus meninggalkan segala perbuatan yang buruk. Polisi juga meninggalkan segala perbuatan yang buruk yang telah pernah dilakukan. Pemerintah juga meninggalkan segala perbuatan yang buruk yang dilakukan. Itu, dan masyarakat juga meninggalkan segala perbuatan buruk yang sudah dia pernah lakukan. Oleh karena itu kita sebenarnya ada dalam satu kesamaan, yaitu kita sama-sama ingin berbuat do the best. Kalau seandainya semua kita sudah sepakat kita ingin berbuat do the best, maka sebenarnya di antara kita sudah ada persatuan dan kesatuan, tinggal kita kembangkan. Bagaimana kita mengembangkan persatuan dan kesatuan di antara kita supaya lebih kuat lagi. Ayo kita berdialog, ayo kita berdiskusi. Tapi jangan hanya berhenti sekadar dialog dan diskusi. Ada pihak yang mengatakan pemerintah sudah mendengar. Ya, sudah dia dengar. Tapi kalau yang baik itu tidak hanya sekadar untuk didengar, juga untuk dilaksanakan gitu. Dan saya melihat Pak Prabowo itu ya, menurut saya, penilaian saya, dia memang bersungguh-sungguh ya untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang bersih gitu ya. Tetapi ternyata memang tidak mudah bagi dia untuk melaksanakan itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan mentaliti kita ya, mentaliti anggota DPR, mentaliti polisi ya, mentaliti aparat pemerintah, dan mentaliti rakyat sendiri juga kurang mendukung gitu. Oleh karena itu mari kita atasi dan selesaikan masalah kita ini, dan mari kita rumuskan secara bersama, segala yang baik kita laksanakan, segala yang buruk kita tinggalkan. Dan itulah perintah ajaran agama. Agama menyuruh kita untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Agama menyuruh kita untuk menyuruh kepada kebaikan dan meninggalkan segala yang mungkar. Baik. Jadi Melakukan yang terbaik, do the best, sama seperti yang masa disampaikan depan oleh kita Pak lebih Wisnu baik. tadi ya, Pak Anwar. Kemudian saya menuju ke Pak Wisnu. Pak Wisnu, kemudian bagaimana Anda menilai langkah konkret yang dapat diambil baik itu masyarakat ataupun petugas yang bersiaga di lokasi ketegangan ini agar kemudian tidak menimbulkan ketegangan ataupun kericuhan ketika berunjuk rasa ataupun ketika menyampaikan pendapat? Oke, baik. Kita pernah melihat sejarah kita zaman dahulu kala, dalam zaman Majapahit aja itu ada Pancasila Kramo. Apa yang dimaksud? Yang pertama, semualah para petugas di lapangan jangan gunakan kekerasan. Itu pertama. Kemudian para pemimpin yang kedua jangan mencuri. Atau jangan KKN gitulah kira-kira. Ya, yang ketiga ya, jangan bohong tadi itu. Jangan tipu rakyat. Kemudian yang keempat, ini jangan dengki iri hati. Yang kelima jangan mabuk. Baik itu mabuk jabatan ataupun mabuk air apa saja. Oleh sebab itu ini kita pegang, ini hal-hal yang sederhana. Karena Bapak Presiden kita sudah menyampaikan asta-citanya. Ada astagatra, ya, sumber daya alam kita, sumber daya manusia kita, ya. Ini geografi kita yang sangat luas ini. Kebinekaan yang harus pegang. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggurwa. Dharma ini kebenaran. Ini pegang yang benar, karena Bapak Presiden pernah di Kopassus bersama-sama di Kopassus. Dasarnya itu berani, benar, berhasil, siap, setia, berani, dan pisaunya ke atas, tajam ke atas. Maka betul-betul para pemimpin harus betul-betul lakukan ini dengan baik dan berani, berani bertanggung jawab. Ini yang paling penting. Oleh sebab itu kita semua mengajak para petugas di lapangan agar kepala dingin, dengan hati bersih. Baik, kita tentunya berharap dan optimis agar aksi unjuk rasa ataupun aksi penyampaian pendapat ke depannya dapat lebih berani, namun tetap mengedepankan etika dan juga moral yang berlaku di sosial. Terakhir, Bapak-Bapak, saya ingin menanyakan harapan ataupun pesan moral, pesan damai yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan agar Indonesia ini kembali baik dan kembali menjadi negara yang aman dan damai untuk kita tinggali. Pertama saya ke Pak Wisnu terlebih dahulu, silakan. Baik, ingat lagu Indonesia Raya, 3 stansa. Stansa pertama, mari kita berseru, Indonesia tetap bersatu. Stansa kedua, mari kita berdoa, Indonesia bahagia. Stansa ketiga, mari kita berjanji, Indonesia tetap abadi. Demikian. Dari Pak Wisnu ada 3 stansa yang harus kita ingat. Kemudian saya ke Pak Anwar, silakan. Ya, saya menghimbau kepada semua pihak untuk bisa mengendalikan diri. Supaya apa? Supaya pikiran kita dan hati kita jernih dalam melihat masalah. Kalau memang kita punya kesalahan, akui kesalahan kita dan ke depan kita singkirkan begitu ya. Oleh karena itu bagi saya
memang diperlukan ya pertemuan yang lebih intensif ya di antara tokoh-tokoh dan elit politisi dan tokoh-tokoh agama serta para ahli ya, supaya kita bisa secepatnya keluar dari masalah yang kita hadapi sekarang ini, sehingga kita bisa menyongsong masa depan kita yang lebih cerah dan ceria. Demikian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Wisnu, Pak Anwar, kita harapkan tentunya dari dialog ini semoga dapat berimbas dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memahami bahwa damai itu indah dan kita harapkan negara Indonesia menjadi aman dan kondusif kembali ke depannya segera. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya, atas dialog yang sudah dilakukan. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali.